Akhirnya terang benderang, Dirtek Timnas Indonesia belak-belakan docorkan sosok pelatih Timnas Indonesia. Apakah itu Shin Tae-yong? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, Jae Itzes belak-belakan kenangannya bersama Shin Tae-yong. Apakah Jae Itzes juga harapkan Shin Tae-yong kembali? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan dimainkan FIFA Matchday November 2025. Benar-benar di luar dugaan, PSSI membuat keputusan yang mengejutkan publik sepak bola tanah air. Di tengah agenda FIFA Matchday November 2025, yang biasanya menjadi ajang uji coba bagi Timnas Indonesia senior, Federasi justru mengambil langkah berani dengan menurunkan skuad Timnas Indonesia U23 asuhan pelatih Indra Syafri. Keputusan ini sontak menimbulkan perdebatan, mengingat FIFA Matchday adalah momen penting bagi Indonesia untuk menambah poin dan menjaga peluang masuk ke jajaran 100 besar dunia dalam ranking FIFA. Namun di sisi lain, keputusan ini juga mencerminkan langkah strategis yang cukup berani untuk mematangkan persiapan menuju SEA Games 2025 mendatang. Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Dengan memainkan tim U23 di laga berlabel FIFA Matchday, Indonesia berpotensi kehilangan poin penting apabila hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Namun tampaknya PSSI dan jajaran pelatih memiliki pertimbangan matang. Mereka ingin memberikan pengalaman internasional yang lebih banyak kepada para pemain muda agar terbentuk mental dan chemistry yang solid sebelum berlaga di ajang SEA Games, di mana Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat seperti Myanmar, Filipina, dan Singapura. Di sisi lain, publik menilai bahwa meski beresiko, langkah ini bisa jadi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pelatih Indra Syafri pun mengaku siap menanggung tanggung jawab besar tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemilihan lawan pada FIFA Matchday ini akan didasarkan pada kebutuhan dan karakter tim. Indra bersama Sekjen PSSI, Badan Tim Nasional, serta Direktur Teknik akan berdiskusi menentukan lawan yang paling sesuai untuk meningkatkan performa anak asuhnya. Ia menilai bahwa karakter lawan sangat mempengaruhi efektivitas persiapan tim. Dalam konteks ini, Timor Leste atau Brunei Darussalam disebut-sebut sebagai lawan ideal, mengingat kedua negara tersebut berada pada level yang relatif seimbang dan cocok dijadikan ajang uji coba bagi skuad muda Garuda Muda. Indra Syafri memang dikenal sebagai sosok pelatih spesialis kejuaraan ASEAN. Sejak lama, pelatih asal Sumatera Barat ini dikenal mampu meracik skuad muda yang berprestasi. Ia membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023, serta sempat mencatatkan sejarah di Piala AFF U19 dan U22. Maka tak heran, banyak pihak yang optimis jika keputusan PSSI menyerahkan FIFA Matchday kepada Indra Syafri bukan sekadar langkah spekulatif, tetapi bagian dari strategi besar untuk mempertahankan tradisi emas di ajang Asia Tenggara. Saat ini Indra telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dengan daftar panjang mencapai 50 nama. Nantinya skuad tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 pemain yang akan dibawa ke SEA Games. Proses seleksi pun tidak dilakukan asal-asalan. Indra menegaskan ada 3 aspek penting yang menjadi pertimbangan utama, yaitu kesesuaian usia dengan regulasi SEA Games, kontribusi pemain terhadap performa tim di FIFA Matchday, serta kesiapan mental menghadapi tekanan kompetisi. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kebutuhan taktis, Indra ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipilih benar-benar layak mengenakan lambang Garuda di dada. Meski sebagian publik masih ragu, tidak sedikit yang memuji langkah berani ini. Mereka melihat PSSI kini mencoba berpikir ke depan, tidak hanya mengejar poin FIFA semata, tetapi juga fokus membangun fondasi kuat bagi generasi berikutnya. Dalam sepak bola modern, keberanian untuk berinovasi dan keluar dari zona nyaman seringkali menjadi pembeda antara negara yang stagnan dan negara yang berkembang. Jika Timnas Indonesia U23 mampu menampilkan performa solid dan bahkan memetik kemenangan di FIFA Matchday nanti, maka langkah berani PSSI akan dianggap sebagai keputusan jenius. Namun jika sebaliknya, ini akan menjadi pelajaran penting bagi federasi dan pelatih dalam menata masa depan sepak bola nasional. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah PSSI ini merupakan keputusan yang tepat atau justru terlalu beresiko bagi peringkat Indonesia di kancah dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Dirtek PSSI, Alexander Zuwirs, akhirnya umumkan kriteria pelatih timnas Indonesia. Akhirnya, teka-teki siapa sosok pelatih baru timnas Indonesia mulai terkuak. Dirtek PSSI, Alexander Zuwirs, dalam pernyataan resminya secara tidak langsung membocorkan kriteria pelatih yang sedang dicari federasi. Dari sejumlah kriteria yang diungkap, publik langsung menebak-nebak bahwa sosok yang dimaksud sangat mirip dengan profil pelatih kelas dunia, yaitu Pep Guardiola. Nama ini pun sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Karena gaya dan filosofi permainan Guardiola seolah selaras dengan visi yang diinginkan PSSI untuk masa depan sepak bola nasional. Alexander menjelaskan bahwa pelatih baru timnas Indonesia harus memiliki kemampuan strategis, rekam jejak yang jelas, dan pemahaman mendalam tentang karakter sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan tidak didasarkan pada kewarganegaraan, melainkan pada kualitas dan kompatibilitas terhadap visi PSSI. Pernyataan ini menjadi signal kuat bahwa federasi tidak menutup peluang bagi pelatih top dunia untuk menukangi Garuda. Kami ingin pelatih yang bisa memahami sepak bola Indonesia dan siap menghadapi tantangan besar ke depan, ujar Alexander. Ia juga menambahkan, fokus utama adalah membangun tim menuju Piala Dunia 2030 dengan tahapan jangka menengah yang dimulai dari Piala Asia 2027. Jika dilihat dari kriteria tersebut, nama Pep Guardiola tampaknya sangat cocok. Filosofi bermain menyerang, penguasaan bola, dan kemampuan membentuk karakter pemain muda menjadi alasan utama mengapa publik langsung mengaitkan deskripsi Alexander dengan pelatih asal Spanyol itu. Guardiola dikenal sebagai sosok yang tidak hanya fokus pada kemenangan, tetapi juga pada proses membangun identitas tim. Inilah yang sedang dicari oleh PSSI, seorang pelatih yang bukan sekedar menang di lapangan, tetapi juga mampu membentuk jati diri permainan Indonesia yang modern, terstruktur, dan berkarakter kuat. Selain itu, pengalaman Pep Guardiola menangani klub-klub besar seperti Barcelona dan Manchester City menjadi modal luar biasa. Di bawah asuhannya, Barcelona mencapai masa kejayaan emas dengan filosofi tiki-taka yang mendunia. Sementara Manchester City kini menjadi tim paling dominan di Premier League. Dengan pengalaman mengelola pemain bintang dunia, Guardiola tentu tidak asing menghadapi tekanan besar. Sesuatu yang juga akan dihadapi jika benar ia melatih tim sebesar Indonesia. Menariknya, rumor semakin menguat karena saat ini di Manchester City juga terdapat pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu Tijani Reinders. Menariknya, rumor semakin menguat karena saat ini Tijani Reinders juga bermain di Manchester City, klub yang sama dengan Pep Guardiola. Situasi ini membuat spekulasi publik semakin liar. Dengan Guardiola sebagai pelatih dan Reinders yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, peluang hubungan keduanya bisa menjadi jembatan menuju mimpi besar sepak bola nasional. Andai saja PSSI benar-benar mampu meyakinkan Guardiola untuk menangani timnas Indonesia, bukan tidak mungkin Reinders pun akan ikut tertarik membela Garuda di masa depan. Keduanya memiliki koneksi langsung yang bisa membuka pintu bagi sebuah kolaborasi luar biasa antara pelatih kelas dunia dan pemain berdarah Indonesia di level internasional. Namun tentu saja semua ini masih sebatas spekulasi. Alexander Zuwirs belum menyebut nama secara langsung, tetapi gaya pernyataannya memberi petunjuk kuat. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan strategis yang kuat, rekam jejak internasional yang jelas, serta kemampuan membangun hubungan dengan komunitas dan fans sepak bola. Jika melihat daftar pelatih yang memenuhi semua kriteria tersebut, nama Pep Guardiola jelas menjadi kandidat ideal. Apalagi PSSI kini tampak ingin membawa timnas Indonesia naik ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Langkah PSSI ini bila benar-benar terjadi akan menjadi lompatan besar dalam sejarah sepak bola nasional. Bayangkan sosok pelatih yang pernah mengantarkan Barcelona menjuarai Liga Champions dan membawa Manchester City meraih treble winner, kini menukangi Garuda Merah. Dengan pengalaman, filosofi permainan, dan pengaruh global yang dimiliki Guardiola, Indonesia bisa membangun fondasi kuat menuju era baru sepak bola modern. Tentu saja, semua ini membutuhkan negosiasi besar dan tekad kuat dari federasi. Tetapi jika PSSI benar-benar serius dan memiliki visi jangka panjang, bukan tidak mungkin mimpi ini menjadi kenyataan. Seandainya Pep Guardiola benar-benar datang,
maka sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru yang lebih berkelas dan profesional. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah ini realistis atau hanya mimpi besar yang terlalu indah untuk jadi kenyataan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pengakuan jujur Jay Izzes soal timnas Indonesia. Di tengah riuh kerasnya desakan supporter yang kini ramai menyuarakan agar Sinteyong kembali menukangi timnas Indonesia, muncul satu sosok yang tiba-tiba mencuri perhatian publik. Ia adalah Jay Izzes, pemain bertahan tangguh yang kini menjadi ikon baru Garuda. Dalam wawancaranya bersama media Italia, Tutto Sassuolo, Izzes secara belak-belakan mengungkapkan momen yang membuatnya merinding saat membela timnas Indonesia. Pengakuan ini sontak menjadi sorotan, sebab di saat publik tengah dirundung kekecewaan pasca kegagalan timnas di bawah Patrick Kluivert, Jay Izzes justru mengingat masa-masa indahnya bersama skuad asuhan Sinteyong, seolah ingin menegaskan bahwa momen tersebut adalah sesuatu yang spesial dan tak tergantikan. Jay Izzes mengisahkan bagaimana debutnya bersama timnas Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam kariernya. Laga tersebut terjadi pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kala itu, Indonesia menghadapi Vietnam dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di posisi bek kanan dalam formasi 3 pemain belakang, Izzes tampil penuh determinasi dan berperan penting dalam kemenangan Indonesia 1-0 tanpa balas. Ia masih ingat betul suasana megahnya stadion yang dipenuhi sorakan ribuan supporter Garuda. "Saya merinding saat melangkah ke lapangan," ungkap Izzes dengan nada emosional. "Begitu banyak orang di stadion dan saya melakoni pertandingan pertama saya." Namun yang membuat momen itu semakin tak terlupakan adalah laga berikutnya. 5 hari setelah pertandingan kandang, Indonesia kembali menantang Vietnam di laga tandang. Kali ini, Jay Izzes berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia. Satu-satunya gol yang ia cetak hingga kini di level internasional. Indonesia menang telak 3-0 tanpa balas, dan Izzes menjadi pahlawan malam itu. Ia mengaku bahwa momen tersebut menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidupnya. "Kami menang 1-0 di kandang lalu menang 3-0 di Vietnam, dan saya mencetak gol pertama saya untuk tim nasional. Itu adalah pengalaman luar biasa," tuturnya. Pengakuan Jay Izzes ini membuat banyak pendukung timnas Indonesia merinding dan kembali mengenang masa kejayaan di bawah asuhan Sinteyong. Ketika itu, semangat juang dan kedisiplinan menjadi ciri khas permainan Garuda. Tak heran jika publik ini menuntut agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali duduk di kursi pelatih kepala. Kata-kata Jay Izzes seolah menjadi simbol betapa besar dampak Sinteyong terhadap mental dan semangat para pemain. Banyak yang menilai bahwa sosok Sin bukan hanya pelatih, melainkan figur yang membentuk karakter dan identitas pemain seperti Jay Izzes. Kini, Izzes tengah meniti karir di Italia bersama klub Sassuolo. Klub berjuluk Nero Verdi itu harus merogoh kocek 8 miliar euro atau sekitar 151 miliar rupiah untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas 2025. Ia menjadi salah satu pemain Indonesia pertama yang menembus kompetisi Serie A. 6 pertandingan telah ia lakoni sejauh musim 2025-2026 bergulir dengan catatan 3 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Meski kini berkarir di Eropa, Izzes tak melupakan tanah air yang telah memberikannya identitas baru. Ia tetap merasa bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia dan mengaku tak sabar untuk kembali membela Garuda jika mendapat kesempatan. "Setiap kali mengenakan seragam merah, saya selalu merasa berbeda. Ada semangat dan kebanggaan yang tak bisa dijelaskan," katanya. Ucapan ini membuat publik semakin yakin bahwa Jay Izzes adalah simbol semangat baru timnas Indonesia. Pemain yang datang dari luar negeri namun memiliki rasa nasionalisme yang begitu kuat. Dan di tengah situasi penuh tekanan, ketika supporter menuntut kembalinya Sinteyong, suara Jay Izzes ini seperti menjadi pengingat bahwa perjuangan dan kebanggaan membela Garuda tidak boleh padam siapapun pelatihnya nanti. Namun dari nada dan isi hatinya, banyak yang percaya Jay Izzes masih sangat merindukan atmosfer tim asuhan Sinteyong. Bagaimana menurutmu? Apakah kata-kata Jay Izzes ini pertanda bahwa semangat era Sinteyong belum benar-benar padam di hati para pemain? Tulis pendapatmu di kolom komentar.